Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Running 세상에 소리쳐. Oh no, don't need these other pretty faces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan berkarakter. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu bersemangat dan sehat selalu ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang muatan IPA di kelas 4, tema 7, subtema ketiga. Nah, kita akan membahas tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu bisa mengetahui pengertian gaya magnet. Yang kedua, kamu bisa mengetahui contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kamu bisa mengetahui pengertian gaya gravitasi. Yang keempat, kamu bisa mengetahui contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kamu bisa mengetahui pengertian gaya gesek. Dan yang keenam, kamu bisa mengetahui contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kalian, apakah ada yang sudah tahu apa itu gaya magnet, gravitasi, dan gaya gesek? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita pelajari ya, karena ketiga gaya ini ada di sekitar kita anak-anak. Oke, kita pelajari ya, let's go! Nah, coba kalian amati gambar di samping. Ini ada gambar magnet yang menempel pada kulkas. Nah, kulkas siapa yang juga ada tempelannya? Kemudian ada gambar daun yang jatuh. Kemudian ada gambar sepatu pemain sepak bola. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini, apa ya yang akan kita pelajari dan akan kita bahas? Nah, coba sebelum kita membahas gaya yang tadi sudah Ibu sebutkan, mengapa sih magnet ini bisa menempel pada kulkas? Kemudian pada gambar kedua, mengapa daun yang jatuh itu turunnya ke bawah atau ke tanah, tidak ke atas? Kemudian ini, kalau kalian perhatikan, mengapa sepatu pemain sepak bola itu ada poolnya atau ada karet-karetnya seperti ini? Nah, ingin tahu? Nah, mari kita pelajari ya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang gaya magnet. Nah, Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, ini merupakan gambar magnet anak-anak. Nah, gambar magnet ini, kalau kalian perhatikan, ada bagian yang berwarna biru dan ada bagian berwarna merah dengan tulisan huruf N dan huruf S. Nah, ini disebut dengan magnet batang. Lalu apa maksudnya N dan huruf S di sini? Nah, jadi N itu adalah North Pole atau kutub utara, sedangkan S ialah South Pole atau kutub selatan. Jadi, magnet itu memiliki dua kutub anak-anak, yaitu kutub utara dan kutub selatan, ya. Selanjutnya ialah macam-macam bentuk magnet. Nah, tadi kalian sudah mengamati bentuk magnet batang ya. Nah, sekarang ada bentuk magnet lainnya seperti magnet silinder yang berbentuk seperti tabung, magnet batang yang sudah kamu amati tadi, magnet berbentuk jarum yang ujung-ujungnya lancip, kemudian magnet bentuk U, magnet lagam, dan magnet keping. Oke, sekarang Ibu memiliki sebuah gambar lagi. Nah, tadi pada magnet itu ada kutub utara dan selatan ya. Nah, sekarang antara kutub utara dan selatan itu memiliki hubungan anak-anak atau memiliki interaksi. Jadi, ketika kutub yang tidak sejenis seperti kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Ya, coba kalian perhatikan. Kalau kutub utara dan selatan didekatkan akan menempel atau saling tarik-menarik ya. Sedangkan kutub yang sejenis akan tolak-menolak.
Nah, misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan terjadi penolakan atau dia tidak bisa tarik-menarik. Seperti itu. Nah, kemudian magnet itu memiliki kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya, jarum, peniti, besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian, magnet itu juga tidak bisa menarik benda yang berbahan kain, karet, kayu, plastik, keramik, dan lain-lain. Nah, jadi yang bisa ditarik oleh magnet ialah yang terbuat dari logam. Selain logam, tidak bisa ditarik dengan magnet. Nah, lalu apa pengertian gaya magnet itu? Gaya magnet ialah interaksi dua buah magnet yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, itulah yang disebut dengan gaya magnet anak-anak. Jadi, kalau dua magnet didekatkan, entah itu kutub yang sama atau berbeda, itu disebut dengan gaya magnet anak-anak. Kemudian, gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang pertama ialah mengangkat sampah besi. Jadi, kalau di tempat pembuangan sampah itu, kan sampahnya masih tercampur ya anak-anak. Ada yang organik, ada yang anorganik, ada yang sampah besi, ada yang sampah plastik, seperti itu ya. Nah, dengan adanya magnet, itu bisa dipilih ya anak-anak, mana sampah yang terbuat dari besi dan mana yang tidak. Untuk sampah yang besi ini, bisa dikumpulkan kembali, lalu dileburkan atau dihancurkan lagi, untuk menjadi besi yang baru anak-anak. Kemudian menjadi hiasan di kulkas. Nah, mungkin di kulkas kalian juga ada hiasan-hiasan yang menempel seperti gambar ini ya anak-anak. Kemudian digunakan sebagai kompas. Nah, kalau kalian suka bertualang pasti tidak asing dengan benda kompas ini ya. Kompas ini menggunakan magnet jarum ya anak-anak. Kalau kalian perhatikan bentuknya seperti jarum kan ini. Nah, seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk pada gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah pohon. Pohon apa ini anak-anak? Benar sekali, ini adalah pohon apel. Nah, kalau kalian perhatikan, ada buah apel yang terjatuh ke tanah atau ke bawah. Nah, pertanyaannya, mengapa buah apel yang sudah matang itu terjatuh ke tanah? Kenapa kok tidak jatuhnya itu ke atas atau terlempar ke atas? Ada yang tahu kenapa? Baiklah, apel yang sudah matang itu jatuh ke tanah karena ada gaya gravitasi. Nah, terus apa gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi itu ialah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Nah, gaya ini menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi atau tertarik menuju ke tanah anak-anak ya. Tidak ada kan barang di sekitar kalian yang tidak jatuh ke bawah. Misalnya kamu melempar bola pasti jatuhnya tetap ke bawah. Seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi apabila tidak ada gaya gravitasi? Nah, ini dia anak-anak. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan yaitu astronot. Nah, astronot ini tugasnya ialah mengamati dan meneliti ruang angkasa. Nah, di ruang angkasa itu tidak ada gaya gravitasi anak-anak, sehingga apa yang terjadi? Benar sekali, ya. Benda-benda akan melayang, bahkan kita pun akan melayang. Nah, mengapa astronot menggunakan pakaian seperti ini? Nah, itu karena pada pakaiannya ini ada pemberatnya anak-anak, jadi dia itu bisa tetap berjalan meskipun tidak ada gravitasi, ya. Kalau melayang seperti ini berarti dia sedang berada di luar angkasa yang tidak ada tanahnya, sehingga dia melayang-layang. Seperti itu. Kemudian, gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari ialah seperti contoh gambar tadi, buah apel yang matang akan jatuh ke tanah. Dan ketika kalian melempar koin atau melempar bola, itu juga akan jatuh ke bawah, tidak melayang ya anak-anak. Selanjutnya ialah gaya gesek. Nah, sekarang ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Siapa yang di sini pernah terpeleset anak-anak? Pasti sakit ya kalau jatuh. Oke, tapi tidak apa-apa karena kalian adalah anak yang kuat. Oke, kembali lagi ke pertanyaan, mengapa sih kita bisa terpeleset? Ya, seperti gambar di samping. Mengapa kita bisa terpeleset?
Nah, kita terpleset karena permukaan tanah atau lantai yang kita pijak itu licin. Mungkin juga sepatu atau sandal kalian itu sudah tipis solnya. Nah, hal itu juga dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, lalu apa gaya gesek itu? Jadi, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Ya, misalnya saat kalian berjalan, itu sudah terjadi gaya gesek anak-anak. Nah, biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian, besar atau kecilnya gaya gesek itu tergantung pada permukaan bendanya. Kalau kalian berjalan di lantai, pasti akan lebih licin daripada kalian berjalan di tanah atau ya tanah yang berbatuan ya, seperti itu. Nah, ini ada hubungannya antara permukaan benda. Jadi, semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Ibu ulangi lagi. Semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, jika semakin halus permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Ya. Jadi, antara gaya gesek dengan permukaan itu saling berhubungan. Sekarang gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, saat kalian dingin, coba kalian gosokkan tangan kalian dengan cepat. Nah, itu akan bisa menghangatkan badan kalian. Itu merupakan salah satu contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nah ini, pada gambar yang di awal tadi ya, sepatu yang digunakan pemain sepak bola memiliki pul atau saw karet ini untuk mengurangi resiko tergelincir atau terpleset. Kemudian, menyalakan korek api batang dengan digesekkan. Ya, jadi saat kalian menyalakan korek api yang kayu ini harus digesekkan kan? Nah, itu termasuk contoh gaya gesek. Ya anak-anak, kita sudah sampai pada pesan moral. Pesan moral pada hari ini, banyak gaya yang ada di sekitar kita. Mari terus belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pantang menyerah untuk memahami ilmu pengetahuan. Oke anak-anak? Oke, sip. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas pada kalian ya, ada 10 soal. Ini 5 soal yang pertama. Kalian tulis soal dan jawabannya ya. Jawabannya sudah ada pada PowerPoint yang Ibu jelaskan dan juga sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian mendengarkan dengan baik, pasti bisa mendapat 100. Ini soalnya. Ini adalah soal selanjutnya, nomor 6 dan sampai nomor 10. Oke, kalian kerjakan 10 soal itu dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bisa anak-anakku? Pasti bisa. Baiklah anak-anak. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Ibu akhiri ya. Burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.